Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai materi pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Bisa diakhiri? Oke, biar tepat waktu ya, agar yang lainnya nanti bisa menyusul. Kemarin penugasannya sudah dikumpulkan semua. Kali ini kita akan coba bahas tentang penilaian proyek ya. Jadi penilaian kinerja itu tidak hanya yang sifatnya aktivitas, tapi juga ada yang produk. Saya share screen dulu. Sudah terlihat semuanya? Sudah, Pak. Oke. Pak. Kita mulai dengan penilaian proyek. Apa penilaian proyek itu? Jadi penilaian proyek itu adalah penilaian yang dilakukan terhadap penugasan yang harus dilakukan dan diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Jadi sifatnya penugasan. Penugasan ini bisa terdiri dari tahapan perencanaan, pengumpulan data, analisis data, penyajian data, hingga nantinya ada laporan. Nah, jadi sifatnya berseri ya, atau ada prosedurnya. Tidak hanya tugas-tugas yang sederhana. Dan diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Periode waktunya ini ditentukan oleh gurunya dengan pertimbangan adalah kompleksitas dari proyek yang diberikan oleh guru. Apakah proyeknya itu hanya lurus saja, simple, tidak terlalu berbelit-belit, atau ternyata proyek yang diberikan oleh guru itu masih ada jalan berliku, atau bahkan agak ruwet, atau bahkan yang ruwet. Gitu ya. Misalkan tingkat berbeda tingkatannya adalah, misalkan yang gampang-gampang saja, guru langsung memberikan penugasan kepada siswa, silakan buat generator. Nah, itu kan sudah lurus gitu ya, sudah gampang. Sudah tinggal mencari. Kemudian nanti mungkin ada yang agak ruwet itu kalau misalkan guru itu meminta siswa untuk mencari, misalkan gini ya, silakan Anda buat suatu alat yang bermanfaat untuk masyarakat di tengah COVID berdasarkan konsep yang telah kita pelajari. Nah, itu kan agak ruwet, agak ruwet, sehingga tentunya periode waktunya akan berbeda dengan yang sederhana. Jadi perlu dipertimbangkan kompleksitas proyeknya. Sekarang, bagaimana cara seorang guru tahu bahwa suatu proyek itu rumit atau simple atau kompleks dari mana? Silakan berpendapat. Bagaimana cara guru mengetahui proyek yang diberikan itu sederhana atau kompleks? Dari mana? Apa yang harus dilakukan oleh guru? Ada yang tahu? Mbak Ramadanti? Mbak Ramadanti? Ya, Pak. Ya, bagaimana, Mbak? Apa yang harus dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkat kompleksitas dari proyek yang diberikan? Mohon maaf, Pak. Pertanyaannya bisa diulang lagi. Oke, jadi bagaimana cara Mbak Ramadanti nanti misalkan jadi seorang guru untuk mengetahui apakah proyek yang diberikan itu rumit atau sederhana? Dari mana? Apa yang harus dilakukan? Mungkin dari ini, Pak. Dari seberapa banyak konsep yang digunakan dalam proyek tersebut. Oke, dari seberapa banyak konsep yang diterapkan. Boleh. Ada Mbak Atira? Terima kasih Mbak Ramadanti. Mbak Atira, silakan. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan?
sesuai atau enggaknya dari tujuan pembelajarannya, Pak. Sesuai atau tidaknya dari tujuan pembelajaran. Oh, berarti nanti kalau tidak sesuai dengan tujuan termasuk yang tidak kompleks. Tidak kompleks ya, sederhana gitu ya. Iya. Oke. Kita terima Mas Ade. Iya, Pak. Apa yang harus dilakukan? Menurut saya supaya kompleks, guru tidak secara langsung untuk menunjukkan sebuah proyeknya. Jadi tersirat gitu Pak proyeknya. Proyeknya tersirat itu bikin rumit gitu ya maksudnya ya, biar rumit gitu ya. Iya, bikin kompleks. Oke, misalkan gini Mas Ade, saya minta Mas Ade untuk membuat proyek generator pembangkit listrik tenaga air. Rumit nggak itu? Semisal rumit Pak. Rumit ya? Oke, membuat dinamo. Dinamo sedikit lebih mudah daripada tadi Pak. Oke, yang pernah dilakukan Mas Ade yang mana? Yang pernah Pak. Kalau yang mana? Pernah, belum keduanya sih Pak. Oh, yang keduanya belum ya? Iya. Kalau yang pernah yang lihat, apa? Yang pernah lihat yang dinamo di kuliah. Oh, pernah lihat. Oke, kalau yang pernah dikerjakan? Belum pernah Pak. Belum pernah melakukan proyek yang lain? Maksudnya Pak? Proyek dari misalkan penerapan konsep fisika. Oh. Mungkin yang proyek selama kuliah nih Pak ya? Boleh. Mungkin kalau proyek dari SMP, SMA, SMP itu ya mungkin itu Pak buat elektros. Oh ya proyek itu Pak, percobaan Pak. Ketika praktikum Pak ada. Ya kayak apa kemarin celah ganda itu Pak. Membuat alatnya. Iya. Ya membuat percobaannya. Oh, set alatnya ya? Iya, set alatnya. Oke, mudah atau sulit? Dari awal sudah dibilang percobaan sederhana Pak. Jadi ya alatnya sudah diketahui juga, tinggal cari, ya mudah Pak. Oke, jadi terima kasih Mas Ade. Jadi memang seorang guru itu untuk menentukan kompleksitas proyeknya harus sudah tahu dulu. Gurunya harus paham dulu tentang apa yang diberikan. Jangan sampai suatu proyek misalkan ya ini kerjakan 1 minggu, nah, ternyata ketika diterapkan oleh siswa itu sangat sulit. Teorinya adalah gurunya harus sudah pernah dan sudah berhasil. Setidaknya itu ketika guru bisa mengerjakan dalam waktu 1 hari, boleh nanti siswanya 1 minggu itu boleh. Jangan sampai disamakan dengan gurunya. Kemudian bilang ke siswanya bahwa Bu guru ini loh 1 hari udah selesai. Nah itu bukan contoh yang baik ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa kemampuan siswa dengan kemampuan guru itu berbeda. Oke. Kita lanjutkan. Untuk penilaian proyek ini dilaksanakan atau dalam pelaksanaannya membutuhkan data primer, data sekunder, dan kerjasama dari berbagai pihak. Jadi diupayakan bahwa proyek itu tidak bisa terlaksana jika individu. Karena tujuan dari penilaian proyek itu salah satunya adalah kerjasama. Misalkan ini untuk penilaian proyek ini berdasarkan semua kategorinya ini dapat dilakukan pada semua mata pelajaran, baik itu mata pelajaran fisika ataupun berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Misalkan guru fisika berkolaborasi dengan guru biologi, itu bisa dihasilkan suatu proyek bersama. Misalkan ditentukan bagaimana menghasilkan suatu alat yang dapat memberikan pasokan oksigen untuk tanaman ini. Nah, itu kan berarti proyek ya, penugasan. Siswa harus mengetahui karakteristik dari tanaman tersebut, mempelajarinya melalui pelajaran biologi.
Kemudian bagaimana pemberian oksigennya diatur menggunakan alat-alat, menggunakan konsep fisika. Nah, itu bisa. Jadi proyek yang diberikan oleh guru itu bisa dikolaborasikan dengan mata pelajaran yang lain. Nah, ini jarang dilakukan oleh guru-guru. Biasanya sifatnya individual. Maka sebaiknya nanti silakan bisa juga Anda kembangkan nantinya suatu proyek yang berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Selain itu, selain dengan mata pelajaran yang lain, proyek di dalam fisika itu bisa diintegrasikan dengan konsep-konsep fisika yang lain. Jadi tidak hanya satu konsep ya, itu malah cenderung sulit dihasilkan suatu proyek. Apalagi yang sifatnya kreativitasnya tinggi ya. Jadi misalkan untuk rangkaian listrik itu bisa digabung dengan usaha energi, kemudian ada debit, nah itu digabung. Sehingga menghasilkan suatu proyek, misalkan pembangkit listrik tenaga air, lengkap dengan air terjunnya. Nah itu kan bisa dari air terjunnya belajar debit, kemudian belajar energi potensial, energi kinetik, kemudian dirubah menjadi listrik. Nah itu menerapkan banyak konsep. Jadi itulah yang perlu dilakukan ya oleh guru-guru masa depan, sehingga siswa-siswa itu memahami hubungan antar konsep. Jadi konsepnya tidak pecah-pecah. Jadi siswa itu tahu kaitannya, oh konsep A ini ada hubungannya dengan konsep B. Seperti itu. Silakan nanti dilaksanakan. Dalam penilaian proyek ini tujuannya adalah memberikan informasi kepada guru ya. Jadi guru mencari informasi tentang kemampuan peserta didik, bisa meliputi memahami, mengaplikasikan, dan menyampaikan informasi dari suatu materi atau lebih yang terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai dari penugasan proyek tadi. Dan di dalamnya ini, di dalam proyek itu pasti ada tahapan atau langkah yang terdiri dari persiapan, pengerjaan, dan pelaporan. Dari semua tahapan-tahapan tersebut, apa saja hasil belajar yang dapat dinilai? Silakan, ada yang ingin berpendapat? Nah ini kan untuk menyusun instrumen, berarti kan guru harus mengetahui hasil belajar apa saja di tahapan-tahapan itu yang dapat dinilai oleh guru.